Pemirsa, kita awali dengan berita pertama. Kepala Desa Belani, Sueb Sofian, memperjuangkan nasib 30 tenaga kerja bagian sopir dan kenek yang diputus kontrak oleh outsourcing dari PT Serelaya Merangin II, yaitu PT Pelita Wira Sejahtera atau PWS dan PT Sinar Bumi Pertiwi atau SBP. Pasalnya, para tenaga kerja itu sebelumnya telah menandatangani kontrak kerja dan tiba-tiba setelah 4 hari mereka di PHK. Dari puluhan tenaga kerja itu, ada yang berasal dari Desa Belani. Dan PHK dilakukan setelah pekerja tersebut menandatangani kontrak kerja dari outsourcing, tapi nyatanya di PHK. Persoalan dugaan pemecatan tenaga kerja ini telah dibahas bersama antara pihak perusahaan, outsourcing, tenaga kerja yang dipecat, perwakilan kecamatan, Polsek Rawas Ilir, dan Koramil di ruang aula Kecamatan Rawas Ilir pada Selasa 12 Januari 2021 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai. Hasilnya, Kades Belani, Sueb Sofian mengatakan jika mediasi antara para pekerja dengan perusahaan itu belum mengambil keputusan. Sueb Sofian menyatakan jika pihaknya dari pemerintah desa ingin agar tenaga kerja yang dipecat dari 5 desa di wilayah Rawas Ilir diperhatikan. Sebab, kata Kades, di Desa Belani ada 1 keluarga, ternyata dari 5 orang di keluarga yang bekerja di perusahaan telah dipecat. Akibatnya, orang tuanya sampai stres hingga mengalami sakit parah. Sueb Sofian meminta agar pihak perusahaan harus bertanggung jawab atas biaya sakitnya orang tua di keluarga itu. Karena musibah ini diduga disebabkan kasus pemecatan tenaga kerja tersebut. Oleh karena itu, Sueb Sofian menyebutkan pihaknya masih menunggu dari pihak perusahaan terkait masalah ini. Karena belum ada keputusan seperti apa, ditambah lagi pihaknya menduga pemecatan tenaga kerja ini tanpa ada alasan yang jelas. Apalagi pihak perusahaan bilang ini bukan dipecat, tapi putus kontrak. Padahal, lanjut Kades Sueb Sofian, para pekerja ini telah menandatangani kontrak agreement, tapi beberapa hari mereka malah dipecat. Sueb Sofian mengungkapkan pekerja yang dipecat itu orang Muratara dan tidak ada satupun orang dari Kabupaten Musirawas dipecat. Kami simpulkan ini gara-gara pilkada, karena pekerja yang semua dipecat tidak berpihak kepada salah satu paslon, imbus Sueb Sofian. Mediasinya belum ada keputusan karena pihak perusahaan PWS belum memberi keputusan. Nah, dari kami pemerintah desa berharap agar semua tenaga kerja yang dipecat ada 5 desa ini bagaimana cara supaya diterima kembali. Dan di desa kami pun ada 1 keluarga itu 5 orang dipecat. Gara-gara dipecat ada salah satu orang tuanya sampai mengalami stres, sakit, sampai pendarahan. Itu pun sampai sekarang belum bisa ditebus karena biayanya sangat besar. Itu ratusan juta rupiah. Nah, ini harus perusahaan PWS harus bertanggung jawab ini atas biaya ini. Karena ini musibah ini karena diciptakan oleh PWS yang memecat ini. Sementara itu, kuasa hukum tenaga kerja yang diputus kontrak, Abdul Aziz, menilai saat pertemuan mediasi pihak perusahaan tidak mau mendengar penjelasan dari pihaknya. Alasannya pemecatan 30 orang itu tidak sesuai dengan rule yang ada. Dan saat pertemuan itu, PT PSW dan PT PBB tidak mau menjelaskan duduk masalah dari pemecatan tenaga kerja kontrak tersebut. Abdul Aziz mempertanyakan legitimasi perusahaan outsourcing. Ia menduga PT PSW dan PT PBB tidak memiliki izin operasional dari Disnaker Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, ia minta agar outsourcing ini diterbitkan dan muncul dugaan pemecatan ini berkaitan dengan Pilkada serentak Musirawas Utara. Saya pertama mohon maaf dulu kepada semua pihak atas insiden kemarin dalam pertemuan mediasi di kantor camat yang terjadi sedikit keributan akibat daripada lawan diskusi kita, terutama dari pihak PT SBP tidak profesional, ya, tidak mau mendengar omongan orang lain dan hanya mereka saja yang berbicara, dan nampak sekali bahwa memang dalam proses pemecatan ini tidak sesuai dengan rule aturan hukum yang ada. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang pemberhentian secara sepihak oleh PT SBP sebagai subkontraktor daripada PWS. Ini kan agak aneh. Serelaya men-outsourcingkan kepada PT PWS dan PT PWS men-outsourcingkan kepada PT SBP. Ini panjang sekali arus yang merugikan tenaga kerja. Nah, namun kita melihat terhadap pemecatan ini, sebenarnya pekerja ini sudah melakukan tanda tangan agreement kontrak.
baru 4 hari kemudian setelah perpanjangan dipecat kembali. Setelah kita dalami, ternyata pihak pertemuan daripada SBP dan PWS kemarin tidak mampu menjelaskan secara real apa kesalahan pekerja. Hanya persoalan pilkada ini. Kan dalam proses politik kemarin sebelum tanggal 9 Desember, pekerjaan diintervensi, dipaksa hak demokrasinya untuk memilih paslon tertentu. Nah, mungkin akibat mereka tidak memilih paslon tertentu, maka mereka dipecat seperti itu. Ini yang kita lihat. Budi Santoso, Silam Pari TV melaporkan.